kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang akuntansi pajak atas BPN dan BPN BM. Atas nama Pascalina Yopitaut dengan NIM 19-100-254. Nama saya Gabriela Septiara Aurelia Muda, NIM 19100200069. Nama saya Jessica Imaniar Prisiliate, NIM 19100200085. Yang pertama, mekanisme pemungutan pajak PPN dan PPN BM. Poin pertama, objek pajak. Di dalam objek pajak dibagi beberapa bagian. Yang pertama, objek pajak pertambahan nilai. Di dalam objek pajak pertambahan nilai dikenakan atas: yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Dan yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor barang jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, barang kena pajak. Barang kena pajak atau biasa disingkat dengan BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPN BM. Yang ketiga, jasa kena pajak. Jasa kena pajak atau biasa disingkat dengan JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPN BM. Poin yang kedua, penyerahan barang kena pajak. Pengertian penyerahan dimaksudkan sebagai penyerahan hak, pengalihan hak atas barang, pemakaian sendiri, dan penyerahan lainnya, seperti penyerahan karena konsinyasi, termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak sesuai Undang-Undang PPN. Poin ketiga, tidak termasuk penyerahan barang kena pajak. Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagai dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau penyerahan barang kena pajak antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak tersebut melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Poin yang keempat, penyerahan jasa kena pajak. Pengertian penyerahan jasa kena pajak atau JKP adalah kegiatan setiap pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau jasa kena pajak yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengusaha kena pajak. Poin yang kelima, pajak penjualan atas barang mewah. Terhadap penyerahan barang kena pajak atau BKP, di samping dikenakan pajak pertambahan nilai, sebagaimana telah disebut dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN dan PPN BM, dikenai juga pajak penjualan atas barang mewah. Poin yang keenam, tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai, di mana tarif PPN sebesar 10% dan tarif PPN atas ekspor barang kena pajak sebesar 0%. Yang kedua, tarif pajak penjualan atas barang mewah, di mana tarif PPN BM adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 200%. Dan atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Poin yang ketujuh, dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual atau pengganti atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang telah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Poin yang kedelapan, cara menghitung pajak. Yang pertama, cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai 10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak dengan dasar pengenaan pajak. Rumusnya yaitu PPN yang terutang sama dengan
tarif PPN kali dasar pengenaan pajak. Yang kedua, PPN atau PPN-BM menjadi bagian dari harga. Dalam hal PPN atau PPN-BM telah menjadi bagian dari harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka PPN atau PPN-BM yang terutang dihitung 1/110 atau 1/130 tergantung tarif PPN-BM dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, penghitungan PPN dan PPN-BM dalam satu transaksi. Dalam suatu transaksi dapat terjadi sesuatu bahwa transaksi tersebut menjadi objek PPN atau objek PPN-BM karena BKP yang tergolong mewah. Poin ke-9, pemungutan PPN. Sesuai ketentuan pajak pasal 1 angka 27 Undang-Undang PPN tahun 2009 bahwa pemungutan PPN adalah bendaharawan pemerintah atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan daerah. Yang berikutnya, pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak atau perolehan jasa kena pajak atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak. Pajak keluaran dimaksud adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang pertama, pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak dikreditkan dengan pajak pengeluaran yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, tempat pengkreditan pajak masukan. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang ketiga, kelebihan pajak masukan. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Yang keempat, pajak masukan dalam hal PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak. Penyerahan yang tidak terutang pajak yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai dan yang dibebankan dari pengenaan PPN sebagaimana tercantum dalam pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Yang kelima, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Untuk pengeluaran-pengeluaran di bawah ini, pajak masuknya tidak dapat dikreditkan. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, kecuali apabila barang kena pajak tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau bermanfaat jasa karena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang keenam, pengkreditan pajak masukan pada masa pajak berikutnya. Pajak berikutnya pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa pajak dapat dilakukan terhadap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Namun terhadap pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selambat-lambatnya 3 bulan. Yang ketujuh, pengembalian kelebihan pajak masukan.
Kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak dikompensasikan dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak karena penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Terdapat kelompok faktur pajak yaitu faktur pajak gabungan, dan faktur pajak khusus. Dalam faktur pajak juga terdapat tata cara pembuatan faktur pajak, saat pembuatan faktur pajak, pengembalian barang kena pajak atau retur, pembatalan jasa pengenaan pajak, larangan dan sanksi dalam pembuatan faktur pajak. Akuntansi pajak PPN dan PPNBM. Dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPNBM. PSAK hanya mengatur akuntansi pajak penghasilan. Namun demikian, baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak, terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah akun pajak masukan, untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian. Yang kedua adalah akun pajak keluaran. Pada akun ini untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas negara atas transaksi. Contoh kasus 1. PTA merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobilnya, PTA juga membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. Atas perolehan AC tersebut, PTA telah membayar PPNBM senilai Rp350.000. Kemudian, hitunglah besaran PPN dan PPNBM yang seharusnya dibayarkan oleh PTA. Jawabannya adalah, apabila harga produksi mobil senilai Rp110 juta dan keuntungan yang diinginkan PTA adalah senilai Rp40 juta, maka harga jual mobil tersebut senilai Rp150.350.000. Dengan demikian, DPP mobil tersebut adalah senilai Rp150.350.000. Selanjutnya, tarif PPNBM atas mobil yang diproduksi oleh PTA adalah sebesar 20%. Pajak yang terutang atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut, yang pertama adalah PPN senilai 10% dikali Rp150.350.000 mendapatkan hasil sebesar Rp15.035.000. Selanjutnya PPNBM senilai 20% dikali Rp150.350.000 akan mendapatkan hasil sebesar Rp30.070.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka besaran PPN dan PPNBM adalah senilai Rp15.035.000 dan Rp30.070.000. Contoh kasus 2. PT C mengimpor BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor senilai Rp200 juta. Atas impor tersebut, dikenai PPN sebesar 10% dan PPNBM senilai 30%. DPP atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut adalah senilai Rp200 juta, tidak termasuk PPN sebesar 10% dan PPNBM sebesar 30% yang dikenakan atas impor BKP tersebut. Berapakah jumlah yang harus dibayarkan PT C atas impor BKP yang tergolong mewah tersebut? Jawabannya yang pertama, DPP atau nilai impor sebesar Rp200 juta. PPN 10% dikali dengan Rp200 juta akan mendapatkan hasil sebesar Rp20 juta. Selanjutnya, PPNBM senilai 30% dikalikan dengan Rp200 juta akan mendapatkan hasil sebesar Rp60 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, maka PT C harus membayar impor BKP sebesar Rp280 juta atau didapat dari DPP ditambah dengan PPN dan ditambah dengan PPNBM.